Saudara, kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua tim jurnalis Kompas TV, ada Ece Dias dan juru kamera Flora Batleri dari Sorong, Papua Barat, dan Antasa Mewa serta juru kamera Aldi Pascoal dari Manado, Sulawesi Utara. Kita ke Sorong terlebih dahulu. Selamat siang Ece, silahkan, ada informasi menarik apa dari sana? Selamat siang Lintang dan juga saudara, ada dua informasi dalam segmen Cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Sorong. Informasi yang pertama saudara, puluhan pasangan mengikuti nikah massal yang dilaksanakan pemerintah Kota Sorong. Pengantin yang mengikuti nikah massal ini berasal dari beragam usia, bahkan ada yang berusia 60 tahun. Kebanyakan dari mereka mengikuti nikah massal ini karena alasan keterbatasan ekonomi dan persoalan adat istiadat. Setelah melalui proses panjang, akhirnya puluhan pengantin yang notabene adalah orang asli Papua dinikahkan secara massal di Gereja Maranatha melalui program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong. Rata-rata pasangan yang mengikuti nikah massal ini karena keterbatasan ekonomi dan terbentur dengan adat istiadat, hingga membuat mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan. Nikah massal ini berlangsung seperti pernikahan biasanya. Setelah pemberkatan di gereja, kemudian dilanjutkan dengan pernikahan catatan sipil dan acara resepsi yang digelar secara bersamaan. Salah satu pasangan yang sudah hidup bersama kurang lebih 24 tahun, Julian Serau dan Dortina Kambu, bersyukur karena bisa dinikahkan. Pernikahan mereka terkendala cukup lama akibat pembayaran adat, hingga menyebabkan mereka tak kunjung menikah. Selama ini kenapa belum nikah? Nggak ada. Orang lain kan kalau bayar adat jadi orang tua kelas adat dulu baru bisa. Nikah massal ini bertujuan untuk peningkatan kualitas keluarga dalam wujud kesetaraan gender dan hak anak, khususnya bagi orang asli Papua. Karena sejauh ini masih banyak ditemukan sejumlah orang yang telah membentuk keluarga, namun tidak secara sah. Peningkatan kapasitas keluarga, kesetaraan gender dan anak. Dan yang melatar belakangi sehingga perlu kami programkan kegiatan nikah massal ini karena kami melihat masih banyak perempuan-perempuan Papua yang sudah membentuk keluarga tapi belum ada satu ikatan nikah untuk secara sah gereja dan negara. Diharapkan mereka yang telah melaksanakan pernikahan dan sudah dinyatakan sah secara agama dan hukum dapat membentuk keluarga yang baik, sejahtera, dan harmonis. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Kali ini kami akan mengajak Anda melihat proses olahan sagu mentah hingga menjadi bahan baku mie. Olahan ini langsung dihasilkan dari tangan orang asli Papua yang memanfaatkan pangan lokal. Saudara, sagu ternyata tidak hanya untuk makanan khas Papeda, melainkan dapat dijadikan aneka menu. Salah satunya diolah menjadi mie, mulai dari sagu mentah yang diolah hingga menjadi tepung sagu. Di mana hanya dengan menggunakan peralatan sederhana, Joni Dawan, UMKM orang asli Papua ini, berinisiatif untuk produksi rumahan mie sagu yang berlokasi di Jalan Sagu, Kelurahan Aimas, Kabupaten Sorong. Untuk proses pembuatan mie sagu, awalnya dari sagu yang telah diolah menjadi tepung. Kemudian dibuat adonan dengan campuran telur dan garam. Campuran semua bahan ini akan dipres menggunakan mesin dan melalui penggilingan hingga menjadi mie. Setelah itu akan dikemas. Produksi Joni Dawan ini bertujuan untuk mengembangkan pangan lokal dan menunjukkan bahwa UMKM Papua juga bisa maju dengan kerja keras. Di mana sejak tahun 2023, ia sudah mulai memproduksi mie sagu dan dijual di area bandara agar mudah dibeli sebagai oleh-oleh. Bagaimana OAP harus bisa bersaing dengan non-OAP.
Akhirnya pada waktu itu kami pulang, kami berpikir bagaimana supaya kami ciptakan produk unggulan dari makanan khas Papua, alam Papua. Akhirnya kami cetuskan untuk buat mie sagu. Dan puji Tuhan, mie sagu itulah yang kami kembangkan dari tahun 2023 dan sampai 2025. Dan pada saat itu kami masih biasa-biasa saja, dengan kemasan yang masih bening, plastik bening. Tapi puji Tuhan, dengan cara berpikir mindset yang melihat teman-teman non-OAP bisa naik kelas, bagaimana kami UMKM OAP bisa naik kelas, akhirnya saya harus bisa beli kemasan yang lebih bagus lagi untuk menjadi branding yang luar biasa. Tidak hanya original, melainkan mie sagu sudah diproduksi dengan beberapa varian rasa. Untuk satu kemasan dihargai Rp35.000. Joni Dawan berharap usaha mie sagu ini dapat menginspirasi anak Papua lainnya untuk terus berkarya dengan memanfaatkan pangan lokal. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.